Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita lanjutkan kelompok ketiga yang menjadi santapan lezat untuk dimangsa oleh Yusuf Mansur itu adalah orang-orang yang mempunyai dosa. Padahal dalam hidup siapa sih orang tidak berdosa gitu. Tapi Yusuf Mansur nanti dalam tur-tur dakwahnya itu mengatakan bahwa dengan berdosa itu rezeki kita tertahan. Dengan berdosa itu membuat hidup tidak akan selamat. Dengan berdosa itu Anda akan kena penyakit. Dengan berdosa itu Anda bisa stroke. Dengan berdosa itu macam-macam. Di orang ditakut-takuti gitu. Nah, sekarang lepaskan dosa itu. Mau nggak melepaskan dosa? Ya, siapa pula orang nggak akan mau gitu. Maka Yusuf Mansur mulai mendata satu-satu seperti seorang psikiater menanya pasiennya, ibu sepertinya ini mukanya kurang, auranya nggak nampak ini. Apa yang telah ibu lakukan? Mulailah jemaahnya ngaku, anda banyak dosa Ustaz. Banyak dosa Ustaz. Coba ceritakan dosa ibu apa? Mulai ibu ini agak malu gitu. Udah ibu cerita sama saya, biar saya selesaikan masalah ibu. Setelah ibu itu bercerita tentang dosanya, mulailah Yusuf Mansur melakukan tohokan-tohokan. Kalau begitu ibu, dosa ibu besar ini. Ibu mungkin pernah selingkuh belum? Mungkin ya? Iya Ustaz. Wah, ini pengobatannya tidak bisa sedikit bu. Ibu harus bersedekah. Anda siap Ustaz. Ibu ini ada ibu yang bersedekah 100 juta. Kata Yusuf Mansur ini kurang. 100 juta belum cukup. Jadi berapa Ustaz? Coba ibu sedekah lu 1 miliar dah. Anda nggak ada duit Ustaz. Ah bohong ibu, ada bu. Entah bagaimana caranya, akhirnya ibu ini bersedekahlah dalam jumlah yang diminta oleh Yusuf Mansur. Itu kepada bos saya dulu, Yusuf Mansur juga melakukan hal yang sama. Bapak ini kalau usahanya mau sukses, Bapak sedekah sama saya itu minimal 1,5 miliar. Aduh Ustaz, Anda mana ada duit segitu? Ah bohong Bapak, perusahaan Bapak banyak. Kalau enggak usaha Bapak nanti bisa hancur. Coba, ini pengusaha ini karena takut, dia ngasih kepada Yusuf Mansur. Jadi kelompok yang dia sasar berikut itulah orang-orang yang dinilai sama dia, ini orang metropolitan, orang kota, baik bapak pun ibu, masa mudanya banyak dosa ini. Maka tuh ditodong nanti dengan mengeluarkan sedekah. Padahal apa cukup dengan sedekah dosa diampuni? Dosa itu akan diampuni oleh Allah kalau orang menyesali dosanya dan dia tidak mengulanginya lagi. Kemudian dia mengadukan perbuatan dosanya kepada Allah. Dia bukan bercerita kepada orang, bukan bercerita kepada ustadz. Jadi masyarakat yang berdosa sedekah. Masyarakat yang berdosa sedekah. Semakin banyak dosanya, semakin banyak sedekahnya. Sampai nanti rekening orang itu dikuras habis. Aset perusahaan dikuras habis gitu. Nah, ini setelah itu orang berdosa banyak. Pulanglah dia dengan keadaan dosa orang seolah-olah dia bisa memberikan jalan untuk pengampunan dosa. Padahal itu bohong semua. Mana ada seseorang bisa mengampuni dosa orang? Sedekah itu kita sebut, itu kan dalam rangka mencari barakah dari Allah. Itu tanda kita patuh dan taat kepada Allah. Itu tanda kita beriman kepada Allah. Jadi orang bersedekah seperti itu. Nah, Yusuf Mansur datang bak seorang tokoh agama atau seperti ya apalah nabi barangkali atau rasul datang mengampuni dosa orang. Sedekah mengampuni dosa. Jadi mangsa Yusuf Mansur itu adalah mencari kelas masyarakat yang sudah tumbuh kesadaran beragamanya, tapi dia dihantui oleh perbuatan dosanya di masa lalu. Itu kata Yusuf Mansur, tebus dengan cara bersedekah. Bersedekah kalau sampai habis gitu. Ada yang bersedekah rumah, itu terpaksa itu, nggak ikhlas orang itu, tapi dia bilang ini ajaran agama Islam. Kalau mau selamat, sedekah, habiskan semuanya. Gitu. Jadi dia pulang dari tur itu ya membawa uang dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa miliaran. Itu yang ditangkap di Batam itu kita kira ya seperti itu. Inilah yang kita lihat bagaimana yaitu mula-mula Yusuf Mansur setelah keluar di penjara itu
inilah tema-tema dia untuk mendapatkan uang. Saya itu belum ada tuh cerita tahfiz itu, ini belakangan ini. Belum ada cerita selawat-selawat itu belakangan. Tapi pertama langkah dia adalah langkah sukses, yang nilai sukses adalah mengumpulkan para pendosa. Suatu dia ceramahin, dia dekatin dengan bahasa-bahasa yang sangat menarik dan simpatik. Akhirnya orang rela untuk menebus dosanya dengan menyerahkan sedekah kepada Yusuf Mansur. Ini tentu tidak bisa dituntut. Kemana menuntutnya nih? Orang juga malu gitu. Karena dicatat ini dosa ini banyak dicatat, dosa apa gitu. Bayar. Kalau udah bayar nanti dosamu diampuni. Gitu kelakuan yang ditampilkan. Padahal itu tidak ada ajaran Islam seperti itu. Tidak ada. Tanyakanlah kepada kiai-kiai atau ulama-ulama bahwa sedekah dengan menguras harta orang, menginterview, bahkan menginterogasi masyarakat, menakut-nakutinya dengan perbuatan dosa, nanti bisa diselesaikan dengan sedekah. Mana ada ajaran Islam seperti itu? Jadi makin belajar kita dengan ajaran Islam, makin tahu kita jalan yang benar. Dan kita tidak mudah ditakut-takuti, tidak mudah diancam, lalu diperas. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan grupnya ketika melakukan operasi untuk mendapatkan harta masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.